Halo teman-teman, ini tadi saya habis reading ya dari Kota Sari Purbalingga ke Purwokerto terus ke Banyumas ya. Ini kemarin ada yang teman yang minta review cara perawatan Honda CB dan kendalanya ya teman-teman. Karena saya menggunakan Honda CB untuk segala medan dari medan dalam kota, medan gunung, bukit, bahkan pantai, jalanan pasir, jalanan berat, berlumpur, batu-batuan pun bisa saya terabas dengan Honda CB Versa saya teman-teman. Sebenarnya mungkin perawatannya hampir sama dan simple ya kalau untuk perawatan jenis motor Honda ya, karena motor Honda itu kan hanya butuh oli mesin dan bensin ya, nggak perlu pakai oli samping atau dan lain-lain ya. Tapi ini perawatan yang saya lakukan itu setiap rutin itu biasanya saya selalu mengganti. Pertama saya selalu mengganti oli mesin itu di antara 1.500 hingga 2.000 kilo ya teman-teman. Karena sebenarnya sih bisa aja diganti di kilometer 3.000 nyampe 5.000 ya. Tapi kalau menurut saya ketika udah di atas 3.000 kayaknya kekentalan oli mesinnya sudah nggak bagus lah ya kalau menurut saya. Saya biasanya mengganti di antara 1.500 hingga 2.000 itu untuk oli mesin ya. Jadi mungkin teman-teman mungkin teman-teman yang lebih mengerti ya kira-kira berapa yang bagus. Tapi saya selalu mengganti antara rentang 1.500 hingga 2.000 kilometer itu saya selalu ganti oli mesinnya ya. Ya biasanya tiap bulan lah saya ganti lah. Kadang nggak nyampe tiap bulan ya, karena motor saya ini dalam satu hari itu bisa menjelajah jarak tempuh hingga rata-rata di atas 100 kilo ini motor CB saya ini. No. Jadi itu yang pertama ya, perawatannya selalu rutin ya. Terus yang kedua adalah yang selalu rutin adalah setiap pagi setiap mau saya jalan itu saya selalu mengecek rantai ya, kekencangan rantai ini ya. Nih, rantai. Jadi saran saya buat teman-teman ya, untuk penggemar Honda CB atau jenis motor apapun saya pikir sama lah ya. Kalau rantai itu diusahakan jangan terlalu kencang ataupun jangan terlalu kendor. Kalau terlalu kencang resikonya itu ini rantai itu bisa putus ya. Tapi kalau terlalu kendor juga bisa lepas ya. Terus pastikan juga gearnya itu masih bagus ya. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi putus sama lepas sesuatu yang beda ya. Kalau putus ini biasanya ini sambungan ini putus lah ya. Karena biasanya karena kekencangan. Kalau lepas biasanya lepas dari ini ya. Itu biasanya lepas karena kendor atau juga karena gigi-giginya sudah nggak normal lah gitu ya. Itu yang selalu saya jaga. Terus yang saya lakukan lagi adalah saya selalu mengecek rem ya. Rem itu selalu saya cek ya. Saya sesuaikan dengan kondisi saya lah ya. Saya lebih suka rem yang yang enggak terlalu dalam ya. Itu yang selalu saya. Terus saya juga selalu mengecek tekanan angin ya. Nah, ini. Terus juga ini klakson, juga ini lampu-lampu ya. Lampu-lampu juga saya selalu cek. Terus juga indikator ya. Indikator ini saya selalu cek ya kalau mau jalan ya teman-teman. Nah, terus lampu saya pastikan juga lampu sen selalu nyala ya. Ini lampu sen kanan kiri wajib nyala. Begitu juga lampu ini ya, lampu utama ya, dan juga lampu kabut ya teman-teman. Kenapa lampu kabut juga selalu saya pokoknya lampu lah ya, mau lampu utama lampu kabut selalu. Lampu kabut pertama karena saya suka memakai sepeda motor saya ini untuk terabas atau riding ke perbukitan, ke gunung-gunung ini, macam-macam itu, ke hutan-hutan itu. Makanya saya lampu kabut selalu saya utamakan ya. Terus itu tadi tekanan angin, terus apalagi rantai, kondisi kekencangan rantai, terus oli mesin selalu saya ganti rutin ya. Terus yang paling penting bahan bakar. Itu yang selalu, itu perawatan yang selalu saya selalu saya cek. Terus saya selalu cek rutin juga ke ke bengkel ya. Kalau bengkel ya bagusnya sih ke bengkel-bengkel resmi ya. Misalkan saya Honda pakai bengkel resmi Ahas ya. Tapi karena saya terlalu jauh, terus juga kalau ke bengkel resmi mohon maaf ongkosnya mahal. Saya biasanya ke teman saya juga bengkel ya, mekanik ya. Pokoknya yang jelas mekanik bersertifikat lah. Makanya saya selalu cekkan ke sana ya. Karena saya sendiri tahunya hanya memakai sepeda motor ya, jadi saya kurang familiar tentang perawatan. Tapi itu hal yang selalu saya utamakan. Terus kendalanya lain ya,
kendala lain ini kalau motor sepeda motor Versa ya, nggak tahu ya kalau jenis motor lain. Ini bannya ya teman-teman. Jadi ini ban motor ini kalau musim hujan ya itu licin teman-teman. Ini yang kadang saya sering ngeri sedap kalau pas gerimis saya naik ke bukit ke yang jalannya berbatu ya. Tapi kalau jalan berbatu masih mending lah, itu saya suka daripada jalan aspal tapi cuma apa ya, cuma basah sedikit. Kalau hujan deras sekalian enggak masalah, tapi kalau hujannya tanggung ini ban sepeda motor saya ini kalau jalan aspal yang hujannya tanggung atau hanya basah, atau apalagi kalau jalan pelur-peluran ya, jalan pelur-peluran itu biasanya di jalur-jalur bukit. Dari jalur pelur itu bukan aspal ya, dari semen. Itu saya kadang suka apa ya, suka jantung saya deg-degan karena ini roda ini licin ya teman-teman. Nggak tahu, mungkin kalau teman-teman ada saran ya, atau mungkin karena model batikannya ini ya, depan atau belakang. Ini kalau asal hujan itu pasti licin ini, depan atau belakang. Ya. Well, ini batikannya masih tebal. Cuma kalau hujan, kalau basah itu pasti licin. Atau mungkin karena model kembangannya ini ya. Nih. Tapi kalau untuk di jalan lajur medan berat malah nggak masalah, maksudnya medan berbatu atau berlumpur itu nggak masalah. Tapi kalau di aspal atau pelur-peluran semen itu asal dia basahnya tanggung itu pasti licin ini. Saya beberapa kali jatuh ya dari sepeda motor ketika menurun itu di aspal dan di jalan pelur-peluran nih karena ini. Jadi istilahnya itu apa ya? Selip teman-teman. Jadi kalau ini mungkin bannya ini mungkin perlu diganti yang model apa ya, tapi ini kalau tak pakai model kayak model yang trail itu, karena kan saya juga sering di aspal, itu resikonya kalau ban-ban yang model trail itu kan kalau di aspal pasti cepet habis ya. Tapi kalau untuk medan berat sih bagus, tapi karena saya di segala medan makanya saya pilih ini bannya yang batikannya kayak gini. Cuma ya itu efek negatifnya ini pasti kalau kalau basah sedikit itu gerimis atau itu apa nggeliwar ya, selip lah istilahnya ya, selip ya. Tapi kalau hujannya deras sekalian mau di aspal di pelur-peluran itu nggak masalah itu ya teman-teman. Jadi kalau apa ya, karena ini tadi menanggapi teman saya yang komentar bang apa untuk review perawatan dan kendala menggunakan Honda CB itu ya teman-teman ya. Honda CB itu kan, CB itu kepanjangan dari City Bike ya teman-teman. Jadi sebenarnya Honda apa sepeda motor dalam kota lah ya. Tapi saya ini menggunakan untuk segala medan. Saya ke bukit, ke gunung ya. Kemarin saya ke gunung itu Sikendil. Gunung Sikendil itu di atas ini apa namanya? Di atas kawah Sikidang yang ada di itu di atas lagi. Itu kabutnya luar biasa. Kabutnya paling jarak sekitar 10 meter, nggak nyampe, bahkan nggak nyampe 10 meter itu saya tembus dengan motor ini. Emang berisiko ya teman-teman, karena di kirinya jurang terus di dekatnya ada kawah. Tapi saya pelan-pelan. Tapi alhamdulillah bisa bisa pulang. Medannya itu bukan medan jalan aspal atau jalan pelur-peluran, tapi jalan batu ya, batu besar. Tapi alhamdulillah ya. Itu kendala. Cuma ya itu kendalanya kalau motor ini kalau kena hujan apa kalau yang aspal basah itu pasti selip ini ya, ban ini ya. Ini nggak tahu, mungkin nanti saya mau tanya teman saya itu ban apa yang cocok di segala medan ya. Kalau untuk kalau kondisi kering, kalau di jalan raya boleh kita pacu gas lah ya. Kalau pas di medan berat pun no problem, asal ya itu tadi. Tapi kalau di jalan tanah sekalian malah nggak masalah ini. Itu enaknya. Itu kayak gitu aja, itu kendalanya yang saya kurang pas ya dari Honda saya ini. Kalau gerimis itu selalu ngelewar ya teman-teman. Kalau untuk irit, ini irit teman-teman. Ini saya itu ke Wonosari, Gunung Kidul Yogyakarta itu jarak kalau dari tempat saya ini Banyumas itu kurang lebih 200 kilo. Kalau bolak-balik itu sekitar 400-an kilo lebih lah ya. Karena kalau Wonosari ke Jogja itu, dari Jogja, kota Jogja itu masih 1 jaman kemarin saya itu tempuhnya ya. Mungkin karena saya larinya juga pelan, cuma 60-70 ya. Itu saya isi full tank pertama itu masih 1,5 strip ya. Berarti ini kalau misalkan
200 itu kan berarti ini kan full tank kan 13,6 ya, 13 liter,6 berarti saya cuma habis kurang lebih sekitar 10 liter lebih lah, nggak nyampe 11 liter PP dari Banyumas ke Wonosari Gunung Kidul ya. Tapi ya itu ya teman-teman ya, perawatannya yaitu ya teman-teman ya, pastikan pergantian oli itu secara apa, pergantian oli itu secara rutin berkala. Usahakan ya jangan sampai ke kilometer yang terlalu tinggi ya, kecuali mau sekalian mau servis besar ya. Terus itu juga pastikan kekencangan apa, setelan setelan rantainya itu ya, jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu kendor, dan juga sering cek ya. Kalau saya terlalu sering cek gear-gearnya ya, karena salah ya itu tadi, saya sehari itu bisa menggunakan sepeda motor saya ini bisa di atas 100 kilo itu tiap hari saya gunakan. Bayangkan kalau ya, ini kalau istilah orang ini kan udah ini benar-benar teman setia saya ini, Honda CB ini. Tapi sih itu tergantung rekan-rekan seleranya ya. Mungkin teman-teman suka merek lain ya monggo lah. Tapi ini karena kemarin ada review aja. Jadi perawatan yang terpenting dari sepeda motor CB itu adalah pergantian oli ya. Dan selalu cek kalau mau jalan, tekanan angin, terus rantai, lampu itu pastikan. Yang penting lagi gunakan helm standar dan juga surat-surat kendaraan ketika berjalan raya. Ketika berkendara di jalan raya atau di jalan apapun lah ya, pakai helm, gunakan bawa surat-surat, gunakan safety, terutama sepatu ya teman-teman, karena jatuh di jalan raya, di jalan aspal ataupun di jalan apapun itu nggak seindah jatuh cinta. Oke, terima kasih, salam safety riding, salam auto lover, bye bye.